Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Nur Khairia dari kelas MJ 601. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari studi kelayakan bisnis. Untuk produk yang saya pilih atau bisnis yang saya pilih yaitu dari Kopi Jago. Di mana Kopi Jago adalah jenis usaha di bidang food and beverage atau F&B yang bergerak dalam penyediaan produk minuman berbasis kopi lokal dan aneka minuman kekinian serta makanan ringan sebagai pelengkap. Lalu usaha ini dikategorikan sebagai kedai kopi modern skala mikro kecil atau UMKM dengan konsep grab and go, dine-in santai, serta layanan digital delivery untuk menjangkau pasar urban dan juga milenial. Nah, Kopi Jago ini juga adalah kedai kopi kekinian yang menawarkan kopi berkualitas dari petani lokal Indonesia, yaitu Arabica serta Robusta, dengan serta aneka minuman non-kopi dan cemilan ringan, di mana usaha ini menyasar kalangan muda dan profesional yang membutuhkan tempat berkumpul atau bekerja dengan harga minuman yang terjangkau, namun rasanya yang premium. Kopi Jagung juga memadukan kualitas kopi Nusantara dari petani lokal dengan suasana tempat yang modern dan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mahasiswa, pekerja muda, dan juga penikmat kopi hari. Nah, di sini terdapat alasan pemilihan dari usaha. Kita bisa lihat dari aspek pasar dan juga pemasaran. Di sini ada analisis kebutuhan pelanggan. Kita lihat dari target pasarnya, yaitu usia dari 18 sampai 35 tahun, di mana terdapat mahasiswa, pekerja kantoran, serta pecinta kopi. Lalu ada lokasi usaha strategis, nah itu dekat kampus, co-working space, dan juga pusat perbelanjaan. Dan dilihat dari tren pasar, peningkatan konsumsi kopi di Indonesia, lalu minat tinggi terhadap tempat tongkrongan nyaman dengan wifi, lalu konsumen mulai menyukai kopi lokal single origin dan non-kopi sehat atau herbal atau low sugar. Dilihat dari strategi pemasaran online atau offline, sosial media, dan juga marketplace, Instagram dan TikTok marketing menonjolkan menu dan suasana outlet, dan juga ada promo harian dan happy hours, cashback, bundling, diskon refill tumbler. Lalu ada kopi berlangganan atau subscription. Di sini ada paket harian ataupun mingguan via apps. Lalu juga komunitas pecinta kopi lokal, di mana event cupping and live music acoustic. Nah, di sini juga ada alasan pemilihan usaha yang bisa kita lihat dari segi aspek teknis dan juga operasi. Dan yang pertama ini ada lokasi dan fasilitas. Yang pertama itu rencana lokasi di kota besar kedua, misalnya Yogyakarta, Bandung, serta Malang. Lalu ada model bus semi permanen di mana biaya lebih ringan, ada ROI cepat, dan juga dilihat dari proses produksi dan juga pelayanan, yaitu sistem brewing manual dan mesin espresso, pemesanan via kasir QR menu atau aplikasi self-order. Lalu ada menu unggulan kopi susu aren, espresso lokal, kopi herbal, toast, and crumble. Lalu dilihat dari teknologi ataupun platform yang digunakan. Di sini ada point of sale or POS system, yaitu Mockup POS atau iRip POS. Lalu ada QR order system, di mana QR menu digital berbasis web dan juga marketplace seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee. Dari sini terdapat alasan pemilihan usaha dilihat dari aspek manajemen dan juga SDM. Struktur organisasi ini dilihat dari struktur organisasi Kopi Jago menggunakan model organisasi yang sederhana dan juga ramping, namun fungsional. Pemilik usaha atau owner berperan langsung dalam perencanaan strategi dan juga pengambilan keputusan, dibantu oleh supervisor outlet yang bertanggung jawab atas operasional harian. Di bawah supervisor terdapat tim operasional yang terdiri dari barista kasir dan staf dapur ataupun helper. Struktur ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat, komunikasi langsung, dan efisiensi tenaga kerja, serta yang sangat sesuai untuk bisnis kedai kopi berskala mikro dan kecil. Nah, di sini terdapat kebutuhan tenaga kerja, yaitu ada supervisor outlet, di mana ia bertugas mengelola operasional harian, stok bahan baku, dan juga jadwal kerja karyawan. Lalu ada barista. Nah, barista ini tugasnya ini meracik kopi dan juga minuman, serta menjaga kualitas pelayanan.
Lalu ada kasir ataupun pelayan, tugasnya di sini mengoperasikan sistem pemasaran digital, menangani transaksi, dan juga melayani pelanggan. Dan ada kitchen atau helper, di mana tugasnya membantu di bagian snack dan juga kebersihan. Nah, di sini terdapat peran kepemimpinan dan digital skill. Kepemimpinan dalam Kopi Jago mengedepankan gaya demokratis dan juga kolaboratif yang sesuai dengan karakter pekerja muda di sektor F&B. Pemilik berperan sebagai pembina strategi dan pengembangan usaha, sementara supervisor outlet memimpin operasional harian dan bertindak sebagai penghubung antara manajemen dan juga tim operasional. Nah, dalam menghadapi era digital, seluruh tim di Kopi Jago dibekali dengan keterampilan dasar digital sebagai bagian dari sistem kerja. Yang pertama, dari dan kasir ini harus menguasai penggunaan aplikasi point of sale, memesan QR code, dan transaksi digital seperti QRIS. Supervisor itu harus mampu menggunakan Google Sheets, iOS reporting, serta membantu update media sosial outlet. Dan admin ini harus mampu mengelola data keuangan harian menggunakan aplikasi akuntansi sederhana, misalnya buku warung, jurnal, ataupun Excel. Dan owner tentunya mampu menganalisis data penjualan digital, mengelola strategi digital marketing, dan memahami insight konsumen melalui dashboard. Nah, di sini bisa dilihat dari aspek keuangan estimasi modal awal dan juga sumbernya itu dari mana. Yang pertama kita lihat perkiraan pendapatan dan biaya. Untuk yang pertama ini ada pendapatan atau estimasi bulanan. Ini hanya estimasi saja, bukan pendapatan tentu ya, atau pendapatan hariannya. Rata-rata penjualan ini 100 cup per hari dikalikan dengan satu cup itu 18.000, yaitu jumlahnya 1.800.000. Dengan total penjualan bulanan ini 30 hari, berarti 1.800 kali 30 hari, yaitu 54 juta. Dengan catatan jumlah ini bisa meningkat saat weekend, promosi, dan event tertentu. Jadi weekend, weekdays, ataupun hari besar lainnya, ataupun ada promosi tertentu, ini pendapatannya per hari itu beda. Bahkan nanti total akhir di setiap bulan itu kemudian beda, bisa menurun, ataupun mungkin malah bisa jadi naik tergantung event yang sedang diselenggarakan. Lalu biaya operasional bulanan ini yaitu ada gaji karyawan 2-3 orang, yaitu dengan total 10 juta. Bahan baku dan packaging itu sekitar 15 juta. Listrik, air, dan gas sekitar 2 juta. Sewa tempat sekitar 5 juta. Maintenance dan kebersihan sebesar 1 juta. Biaya promosi digital itu sebesar 1.500.000. Biaya delivery platform itu 2 juta. Total biaya bulanan 36.500.000. Dan juga ada laba bersih bulanan. Nah, di sini bisa dikurangi. Jadi, pendapatan di poin A itu kan 54 juta. Jadi, dengan total biaya 36.500 sekian, nanti dari 54 juta sekian tersebut dikurangi dengan 36.500, maka didapatkan hasil bahwa laba bersih yang didapatkan oleh Kopi Jago setiap bulannya itu yaitu 17.500.000 per bulan. Nah, di sini terdapat aspek risiko dan juga yuridis. Untuk yang poin A, risiko pasar, hukum, dan juga teknologi. Risiko pasar, persaingan tinggi, perubahan selera konsumen, ketergantungan pada lokasi, dan juga layanan online. Nah, dilihat dari risiko hukum, pelanggaran merek dagang, izin usaha tidak lengkap. Risiko teknologi, gangguan pada sistem POS, dan juga pemesanan online. Dan dilihat dari poin B, legalitas dan perizinan usaha, NIB, izin usaha mikro kecil atau IUMK, PIRT, sertifikat halal, izin lokasi, dan izin gangguan hak merek dagang. Nah, di sini juga terdapat kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, kesimpulannya bisa dilihat tuh, apakah kira-kira usaha Kopi Jago ini layak atau tidak dijalankan, atau layak atau tidaknya untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek meliputi pasar dan juga pemasaran, teknis operasional, manajemen dan SDM, keuangan, serta risiko dan yuridis dapat disimpulkan bahwa usaha Kopi Jago secara umum adalah layak untuk dijalankan ataupun dikembangkan dengan beberapa alasan utama, yaitu kita lihat dari permintaan pasar yang tinggi, lalu konsep produk yang relevan, proyeksi keuangan positif, sistem operasional efisien, struktur manajemen fleksibel, risiko usaha yang dapat dikendalikan. Untuk rekomendasi atau poin B-nya ini untuk memastikan usaha Kopi Jago dapat berkembang secara berkelanjutan dan juga kompetitif, berikut beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, Kopi Jago harus melengkapi legalitas usaha seperti NIB atau IUMK, dan juga bangun branding yang kuat dan juga konsisten.
lalu memanfaatkan teknologi untuk efisien, lakukan inovasi produk berkala, serta siapkan rencana ekspansi bertahap. Nah, ini untuk saran saja pada Kopi Jago, saran pengembangannya jangka pendek ataupun panjang bisa digunakan, yaitu yang pertama, poin A, menyempurnakan sistem operasional juga pelayanan. Nah, standarisasi SOP pembuatan minuman dan pelayanan pelanggan, serta pelatihan rutin barista dan kasir terkait etika layanan dan penggunaan sistem POS. Lalu untuk poin B, meningkatkan promosi dan visibilitas digital. Ada optimalisasi media sosial dari Instagram, TikTok dengan konten yang rutin setiap hari, lalu menjalin kerja bersama dengan food influencer lokal dan juga platform ojek online. Dan yang bagian C-nya ada diversifikasi menu sederhana dengan menambahkan 2-3 varian seasonal untuk menarik pelanggan baru, serta mengembangkan snack ringan lokal seperti pisang goreng, travel, atau toast kekinian. Ini cukup sekian presentasi terkait tugas dari studi kelayakan bisnis dari saya MJ601 atas nama Feria. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.